Well. 5 hari AFK WAM 2 kemana aja sih sebenarnya? Kebetulan nih guys, gua mau ngasih tahu 2 hal ke kalian semua. Yang pertama itu adalah boom, Mami Kafka dari game Honkai Star Rail. Bukan endorse ya, bukan. Ya kali YouTuber kecil antah berantah kayak gua di endorse Masterpiece Terus, hal keduanya itu terkait anime. Gua habis nonton satu donghua yang harusnya kalian udah pada tahu nih ya, karena viral berkat pertarungan super epic badas selama 3 menitan di episode ketujuhnya. Yang bisa tebak coba komen di bawah. So, waktunya kita melanjutkan anime pesaingnya Blue Lock Season 2. Sebuah anime yang seperti dibuat lewat PPT slideshow. Sebuah anime yang dipaksa ganti studio, tapi sayangnya itu cuma jadi mimpi basah para fans mata. Jangan lupa subrek, like, dan aktifin lonceng notifikasi di bawah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan The End After the Beginning episode keempat. Mendengar suara teriakan barusan, bergegas Arthur menghampiri sumber suara dan mendapati beberapa penculik yang sedang menculik seorang gadis elf. Dilihat dari bagaimana mereka memperlakukan si gadis itu, Arthur yang tahu mereka hendak menjual si gadis sebagai budak, jadi teringat kembali dengan ucapan pemimpin bandit yang menyerang rombongannya tempo hari. Shikaku. Sonna kao shite iru ko ni wa oshiete agenai yo. Berkat ucapan Sylvia sebelumnya, kali ini Arthur tak termakan emosi dan terus mengikuti para penculik secara diam-diam. Di sore harinya, nampak mereka yang beristirahat, sembari Arthur yang masih mengawasi dari kejauhan. Dirinya merasa beruntung karena dengan mengikuti mereka, ia jadi bisa tahu arah kota manusia. Takut jika keselamatan gadis itu terancam, Arthur berniat mengambil tindakan jika waktunya sudah tepat. Hingga pada malam harinya, Arthur mendapati 3 horn wolf yang dipaksa tunduk oleh para penculik gara-gara kalung budak mereka. Meski terasa kasar, tapi karena gak ada pilihan lain, Arthur terpaksa melempari mereka dengan batu supaya bisa memancing kelengahan para penculik. Hayaku damarasero! Mori juu no ikimono ga yotte kichimau! Sugu ni upparatti. Hah? Kodomo? Setumbangnya 1 orang, Arthur langsung mengambil pisaunya untuk berjaga-jaga. Gak berselang lama, penculik kedua datang untuk mencari rekannya. Selesai dengan orang kedua, Arthur mulai merasa lelah tapi mewajarkan karena dirinya masihlah seorang bocil. Lalu, tibalah orang ketiga, yang sayangnya Arthur melewatkan serangan fatal akibat kelelahannya itu. Gara-gara hal ini juga, si penculik keempat nampak sangat bersemangat karena bocil yang bisa sihir pasti akan dihargai sangat mahal, bahkan lebih mahal daripada si gadis elf tadi. Absolute PNG! Ini baru geser-geser coy! Dalam kondisi ini, Arthur sebenarnya tidak diuntungkan sama sekali. Tidak hanya dalam kondisi lelah, tapi juga kalah dalam ukuran tubuhnya. Alhasil Arthur harus menerima 1 tendangan telak di perutnya. Beruntungnya aja, si penculik masih meremehkannya sehingga Arthur jadi bisa melawan balik. Hingga akhirnya... Setelah yang paling sulit tumbang, kini giliran si penculik ketiga tadi yang langsung memohon ampun untuk hidupnya. Mendengar hal itu, Arthur mengingatkan bahwa gadis elf tadi juga mengatakan hal serupa sepertinya. Usai menghabisinya, nampak Arthur yang langsung menyelamatkan si gadis elf.
なんだ今のは。 Arthur kemudian mengajaknya untuk keluar karena situasi sudah sangat aman. Berkat reaksi kaget si gadis pas ngelihat luka di tangannya, Arthur jadi paham bocil biasa pasti akan syok melihat luka seperti itu. Bahkan jika diingat lagi, ini kali pertamanya bertemu dengan anak seumurannya. Gak ingin si gadis melihat pemandangan mengerikan, Arthur langsung menutupi semua jasad penculik itu dengan selembar kain. Kisah si gadis yang menanyakan apa yang sebenarnya terjadi pada para penculik, Arthur terpaksa berbohong bahwa mereka habis mengalami kecelakaan beruntun. Di saat si Arthur yang mau pergi meninggalkan si gadis, gadis itu pun langsung menghentikannya karena sebuah alasan. Singkat waktu, meski tahu ini akan sangat merepotkan baginya, apalagi jalan pulangnya si gadis yang berlawanan dengannya, tapi entah kenapa perasaannya seolah memaksanya untuk membantunya. Setelah setuju untuk membantu, awalnya Arthur ingin menghabisi ketiga Horn Wolf tadi sekaligus. Tapi karena si gadis yang khawatir dengan mereka bertiga, pada akhirnya ketiga monster itu pun dibebaskan dari kekangan kalung budak mereka. Di keesokan paginya, nampak mereka yang terus berjalan sembari mengobrol bersama. Setelah mereka saling berkenalan, gadis bernama Tessia Eralis ini sepertinya punya sifat kekanak-kanakan karena beberapa kali mengomentari sup daging keringnya si Arthur yang terasa tidak enak baginya. Bukannya kesal, Arthur justru bersyukur karena bisa mempelajari sifat bocil sebenarnya dari sosok Tessia. Arthur lalu ditanyain tujuannya di hutan Elsir ini. Setelah memberitahu dia habis terpisah dari orang tuanya, keduanya pun terus mengobrol perihal kerajaan dan keseharian masing-masing. Diketahui Tessia yang harus tinggal bersama kakek dan pelayannya karena kedua orang tuanya yang selalu sibuk setiap harinya. Nani, sono mushi? Setelah itu, Tessia ngasih tahu ketika mananya bangkit nanti ia akan mulai belajar di bawah naungan seorang guru. Di tengah perjalanan, Arthur menyadari ada seekor Horn Wolf yang mengikuti mereka sejak tadi. Wait. Ini ngapa ngingetin gua sama patung singa yang jadi meme itu ya? Di malam harinya, bersamaan dengan suara lolongan Horn Wolf yang memecah keheningan malam, Arthur meminta Tessia untuk tidur di dalam tenda, sedangkan dirinya akan berjaga di luar. Di tengah Arthur yang mempertanyakan apa yang sebenarnya Sylvia berikan padanya, nampak Tessia yang berulang kali memaksa Arthur untuk masuk juga ke dalam tenda. Biarpun sang kakek dulu sempat memperingati untuk gak tidur dengan seorang anak cowok, tapi khusus Arthur dia rela melanggar peringatan tersebut. Semua desakan yang dilakukan oleh Tessia sejak tadi membuat Arthur sadar bahwa Tessia sebenarnya hanya takut sendirian, takut dengan Saiton, terlebih lagi takut mimpi koruptor tampil dua jari. 二人の安全のためね。ちゃんといてね。勝手に外に行かないでよ。トイレにはちゃんとついてきてよね。はいはい、わかってるよ。ほらねな。 Setelah dipaksa menemani, Tessia menanyakan beberapa hal yang cukup berbahaya, yakni pria dari ras manusia yang katanya pada kayak Wam 2 Hah? Oh alah ya dasar scriptwriter binatang kaki 4 gonggong. Yakni pria dari ras manusia yang katanya pada suka Agnes dan punya banyak istri. Loh, jelas Arthur kaget dong ya. Tapi pas tanyain siapa yang ngomong kayak gitu, lagi-lagi kakeknya lah yang memberitahunya. Meski ingin melakukan klarifikasi mengatasnamakan seluruh pria bangsa manusia, sayangnya si Tessia malah udah tidur dalam hitungan detik. そっか、わかった。寝たかあっけない。妹ができたらこんな感じかな。 Keesokan harinya, keduanya melanjutkan perjalanan. Seiring berjalannya waktu, Tessia mulai terbiasa dengan Arthur dan seolah lupa dengan insiden tempo hari. Di tengah kebersamaan, sebenarnya Arthur kesal dengan sifat Tessia apalagi dirinya semakin jauh dari orang tuanya.
Terlepas dari semua itu, perlahan-lahan efek samping kemunculan inti mana mulai dirasakan oleh Arthur yang menyebabkan dadanya amat sangat sakit. Melihat hal itu, Tessia berniat mencarikan tanaman obat untuk membantu meredakan rasa sakitnya. Beberapa saat kemudian, Arthur yang lagi istirahat harus dibuat panik begitu seekor Hornwolf datang mendekatinya. Namun, ternyata... Di malam harinya, keduanya nampak menikmati hadiah pemberian si Hornwolf tadi, dan tentu rasa dagingnya begitu enak, tidak seperti sup daging keringnya Arthur tadi. Gak cuma itu aja, Tessia nampak memberikan sate jamur yang seringkali dimakan oleh para gadis di kerajaannya. ごめんね、男の人には強すぎたのかも。油断した。 Perfecto, numero uno, bravo, bravo. Suara kentutnya sungguh realistis sekali, hingga kita bisa membayangkan kemencretan yang dialami Arthur. Kapan lagi kita bisa lihat Raja Tirani mencret di hutan? Let's go! Setelah itu, nampak mereka yang masih mengobrol di dalam tenda. Tapi karena semua hal yang terjadi, Arthur yang sangat lelah akhirnya terlelap di tengah obrolan. やっぱり私の方がお姉ちゃんじゃない。 Keesokan harinya, nampak keduanya yang lanjut dan sebentar lagi akan tiba di kerajaan Elenoir. Di tengah Arthur yang masih menahan rasa sakitnya, Tessia yang merasa mereka telah sangat akrab meminta izin agar diperbolehkan memanggilnya dengan nama panggilan saja. だから、アートって呼んでもいいかな。テシア・エラリス様にアートとお呼びいただけるなんて光栄の限りです。何よ、おっさんみたいな冗談言って。僕がいないと一人でトイレにも行けないような泣き虫赤ちゃんに言われたくないな。 Tessia pun ngambek setelah terus dijaili oleh Arthur. Beberapa langkah kemudian ternyata mereka telah tiba di portal masuk ke kerajaannya. Tanpa membuang-buang waktu, Tessia langsung mengajak Arthur untuk masuk bersamanya. Setibanya di dalam, nampak kondisi kerajaan yang sangat sepi tanpa ada satupun warga yang melintas. Gak lama kemudian datanglah beberapa kesatria kerajaan yang menyadari kedatangan mereka berdua. Lalu yang terjadi... Dan berakhirlah alur cerita anime Indie Beginning Indie Bingin Indie Dibidingging Indie Bininging. Dan berakhirlah alur cerita anime The PPT After the Slideshow episode keempat. Hampa. Episode kali ini hampa banget. Gua bingung cara jelasinnya, tapi nggak tahu kenapa nih ya. Episode kali ini terasa hampa banget. Apalagi nih ya, setelah si Arthur nyelamatin si Tessia. Sumpah, kayak terasa hambar ceritanya. Entah karena kurangnya BGM yang mengiringinya, atau karena pihak produksi yang mengubah cerita dari manhwanya sebegitu banyaknya. Gua tahu ini semua demi menekan budget, tapi seriusan, Studio A-Cat ini seperti nggak niat banget aja gitu loh buatnya. Udahlah, scene battle-nya malah kayak PNG dikasih efek-efek, transisi layaknya transisi KineMaster atau PPT. Parahnya lagi, story manhwanya diubah, dan gua yakin banget setidaknya ada 90% dari kalian lebih suka baca manhwanya daripada nonton animenya. Lalu, buat kalian yang masih nganggap semua yang gue ucapin dari episode pertama lalu sampai sekarang ini cuma sekedar yappingan semata, akan kuterangi kalian semua dengan sinar fakta. Mirisnya lagi nih ya, manhwa masterpiece yang bisa gua bilang setara sama Solo Leveling, masa iya kalah sama anime Senpak Loper sih, gek? Masa iya kalah juga sama anime Mimpi Bahasa Author? Masa iya 11-12 sama anime pecinta makan es krim di mobil sih?
Please lah, gua tahu autor manhwanya itu bisa dibilang kena scam dan salah pilih studio. Tapi apa yo nggak dicek ngono lo? Arepe gawe anime yo paling gak dicek ngono lo. Didelok se anime opo sing tau digawe karo studione. Ojo angger-angger digawe di ACC lah kepriben lo jangkrik. Solo Leveling aja nih ya, digarap sama studio pencetak masterpiece. Masa saingannya digarap sama studio yang kalah dari studio anime hentai? Kan gak logis. Terserah kalian nanggepinnya gimana. Mau kalian klip juga gak masalah, jadiin short sebarin ke orang-orang gak masalah, jadi gorengan juga bodo amat gua. Gua pengen tahu, apakah masih ada orang yang belain anime ini selain Gue pengen tahu, apakah masih ada orang yang belain anime ini selain buzzer recehannya doang? Hehe. So, gue mau lanjut nonton High School DxD Season 2 dulu. Bye-bye, guys.